Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Yusuf dari Gocong Kreator. Kali ini tema kita berbeda lagi, yaitu pemanis alias pengalaman mistis. Oke guys, kali ini gua udah sama narasumber gua. Pasti kalian kenal juga dan udah pernah lihat juga di segmen-segmen sebelumnya, yaitu si Putri alias Imas. Silakan Putri. Malam Put. Malam. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Oh, lancar ya. Nggak ada halangan? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Berarti belum jebol ya puasa? Belum. Alhamdulillah. Jadi langsung aja ingin menanyakan soal pengalaman mistis dari Putri nih. Katanya pernah ngalamin kejadian horor. Iya, pernah. Oke, dari yang terseram menurut Putri apa? Waktu aku di ini masih ya, yang kata pas aku nemenin anak teh ayah, kan rumah sakit Sariasi Cipondo atau kan? Iya. Kan aku situ. Terus aku nyari kamar mandi kan. Oke. Aku situ nggak sendiri sih, sebenarnya udah nganterin, tapi aku serasa sendiri. Kan aku jalan. Nah, dari kamar mandi aku udah kesana sini kan nggak ada. Oke. Nah, sekali dapet aku nanya ke tukang yang kayak ngepel-ngepel gitu kan. Aku nanya, terus? Pak, kamar mandi sebelah mana ya? Terus kata Pak ngepel itu, di kayaknya sebelah kiri deh kalau nggak salah. Oke. Terus aku ke situ. Itu kayak pintu tuh nggak bisa dibuka, kayak udah aku dorong-dorong kan nggak bisa dibuka. Terus aku minta bantuin, orang itu nggak mau ngebantuin, katanya bisa deh, itu barusan tadi ada orang yang habis dari kamar mandi. Nah, terus aku balik, aku minta antar ke mamaku kan. Terus dianterin juga, bisa tuh kan kebuka. Nah, udah gitu aku masuk ke kamar mandi itu tuh, sumpah keringetan ceritanya. Nggak apa-apa, lanjut. Ke situ, kataku gini, di situ kayak sempit kan, di situ sempit. Ya aku kan di situ mau buang air kecil. Pas aku mau keluar, itu juga sama tuh, nggak bisa dibuka kan pintunya itu? Iya, nggak bisa dibuka. Nah gitu aku udah panik kan di situ, malah aku sendiri doang. Pas aku buka pintu mau keluar dari kamar mandi, mamaku kan nggak ada di situ. Terus aku nanya, tadi itu pintu kamar mandi kok nggak bisa dibuka? Kok bisa dibuka, Neng? Katanya. Iya, orang Neng udahin nggak bisa. Tadi juga pas pertama Neng mau masuk nggak bisa juga, mau dan Neng dorong-dorong. Terus kata yang ini apa sih, kayak yang satpam? Iya. Tapi bisa, tapi pas Neng gua nggak bisa. Terus kata mamaku gini, itu mah perasaan Neng aja kali, ada yang ini. Terus aku bilang, enggak, tapi kan Neng dua kali baling, katanya. Yang sama mama nggak bisa keluar. Emang bener di situ kayak bener-bener aku dikunci. Demi aku ke situ. Pas banget malam Jumat aku di situ tuh, yang kata iya. Terus aku balik kan, kehujanan tuh di situ. Pas sampai rumah. Tapi aku udah sempet buang air kecil di toilet itu. Udah, cuman pas kayak, mau keluar ke toilet nggak bisa dibuka. Iya. Terus aku minta tolong dong, teriak gitu. Nggak minta kayak aku udah berusaha ngatik gitu. Iya. Udah kok nggak bisa dibuka, kayak gitu. Ini di apa sih, maksudnya aku tuh kayak ada yang narik gitu loh, kayak ada sengaja di ini. Tapi nggak, slot itunya nggak dikunci, maksudnya dia kebuka posisinya? Iya, tapi nggak bisa dibuka gitu. Menurut kata aku mah kan kayak ada yang jahil kan. Terus pas dalam aku kayak baca bismillah tuh, aku di situ udah panik, ya Allah. Terus baru tuh situ bisa tuh kebuka. Terus aku langsung lari ke ruang kayak nunggu ke ruang penunggu gitulah. Kayak mungkin pasien, aku udah ke situ. Lama ya mamaku bilangnya kayak tadi, yang kayak mungkin itu perasaannya aja kali. Posisinya di situ kayak aku lagi mikir-mikir ya masalah kayak gitulah, jadi kayak ke bawah gitu. Setelah aku waktu itu udah sering omelin. Nah udah gitu pas aku balik pas banget malam Jumat, kayaknya jam 9 sih. Masih sore ya? Iya, masih sore. Terus udah gitu pas ini udah sampai rumah, aku nganterin ini aku balik. Nah udah gitu aku kan balik kan lewat situ tuh, yang gang itu. Di situ aku balik situ sendiri kan. Aku lari, kayak ada ngecudain kan, nggak cudain sih, kayak semacam air, tapi kayak
kayak bau gitu, tapi nggak bau-bau banget sih. Oh, Di pohon jambu. pas dari rumah sakit aku Iya. lewat situ, Iya, aku lewat situ. gang itu Gambiran, Gang Kikil. Iya. Oh. Di situ kayak mau posisinya di situ aku lagi head. Oh. Aku jalan sendiri di situ. Kayak Tapi banyak air cudahnya itu. nggak banyak sih, kayak orang ngecuda gitu gimana sih, tapi bau, tapi nggak bau-bau banget. Di situ aku nggak berani bilang ke mama aku, takutnya sangkanya bohong kan. Oke. Di situ emang posisinya masih ya agak sore sih. Terus udah Jam gitu 10-an. iya, ada lah jam situ mah aku nganterin dia balik. Aku situ sendiri, tadi aku mau lewat jalan raya, aku nggak berani. Terus aku lewat situ. Aku nganterin siapa? Mama aku atau siapa? Nganterin itu si Excel. Oke. Jadi aku nganterin dia, nah udah gitu aku balik sendiri. Itu ya situ kayak nyudahin. Kayak mau lari, kayak merinding. Kayak mau lari, aku kayak mau Tapi lari. Aku nggak- sesudah nganterin si Excel atau mau? udah, kan dia kan udah balik tuh, udah nanjak di Gang Kikil. Iya. Nah udah aku balik, aku ngeliatin dia dulu kan. Iya. Dari gitu aku udah balik tuh, pas pokoknya nggak pas di tangga yang tengah-tengah itu tuh yang biasa orang duduk lah di situ. Oh, tangga layang itu. Iya. Di situ. Nah iya tuh di situ kayak nggak ada suara tapi kayak ngeclek, tapi bau kayak bau cudah. Tapi nggak ada orang sama sekali. Kan ada pemancingan tuh, biasanya rame atau Sepi tapi itu mah. Oh. Kan biasa kan kayak ada wandang gitu kan. Ini mah nggak sepi. Itu yang siapa yang tinggal di situ di kolong itu nggak ada? Yang sepade itu Iya. nggak ada, sepi, tapi ada yang nabun mah ada, tapi ya aku lari di situ, posisinya malah di situ kan malam Jumat. Terus aku pas sampai rumah, oh iya, pas ke kamar mandi, oh iya aku lagi head, kenapa gue lewat situ? Gitu. Di situ aku bengong aja tuh. Lama waktu itu aku pernah bilang kayaknya dah kasih, tapi aku pernah ngechat ke si Putra sih, kata gue gini, gue kayak udah ngetawain gitu. Ngetawain apa? Kata si Putra gitu, mana ada aku ngasih yang gini, lo udah ngetawain pas aku pulang dari tangga layang tuh. Aku nggak bebersih, kayak aku cuma ke kamar mandi doang ngecek. Terus bilang, oh iya lagi head. Terus aku ngomong ke si itu, siapa, si Putra. Dia di situ nggak percaya, mana ada aku siang-siang gini lu udah ngetawain. Udah tuh ngetawainnya tuh kayak, kan orang bilang kan kalau ngetawainnya ada kayak suara dekat itu kan berarti yang dia kan jauh kan. Situ tuh dia deket, panggilnya kayak aku udah tengok-tengok kan, posisinya kan aku situ kan kalau malam kan suka belum tidur. Jendela aku juga kebuka kan, nggak ada jendelanya lagi, kacanya maksudnya nggak ada. Di situ aku kayak udah ngetawain, terus kayak se-sweet itu sih. Itu siang-siang? Enggak, jam 1-an lah aku mah di situ pas habis pulang dari tangga layang kan. Malam itu juga. Iya, Jadi aku pas pulang ke rumah nggak ngerasain kayak enggak. Cuma kayak aku kayak merinding gitu atau panas dingin gitu. Enggak, cuma kayak bubur darah gitu. Pas aku udah cek kamar mandi, padahal aku udah semprot wangi kayak gini. Pas aku amis. Kok bau darah mulu gitu. Tapi darah haidnya itu punya Putri udah dibersihin, udah itulah ya, mau tidur kan? Iya, udah. Oke. Tapi di perasaan hidung aku tuh kayak kayak bau darah. Kayak aku udah ngaca, aku kira kan mimisan tapi enggak. Nah, pas abis nyoba itu tuh baru disitu aku udah ngetawain, terus kayak ada yang sesuai juga. Aku udah ngeliat ke jendela, kayak nggak ada apa-apa. Aku cerita beneran ke si Putra. Oh gitu. Iya, terus kata si Putra, lah lu mana ada siang-siang gini. Emang tuh sih padahal di situ jam 1. Pas abis malam itu juga. Ini sudah gitu. Ya aku kan mau tidur tapi nggak bisa, kayak tetep ngamuhin bau darah. Pas aku nanya ke temen aku gini, kok gue kalau lagi head, kalau gue lewat tempat gelap kayak sendirian gitu, kata kok kayak ngerasain bau darah ya, mungkin itu belum bersih. Kayak gitulah kata temen aku. Terus aku bilang, enggak coy, tadi tuh gue cerita habis nganterin si itu Sexel, terus gue balik sendirian lewat tangga layang yang kata itu, yang biasa kita pada main kan. Emang aku kan main kan suka di situ kan sama temen aku kadang. Terus kata dia gini, lagi lu ngapain lewat situ malam-malam Jumat, lu kok beranian lewat situ? Terus aku bilang gini, lah kan gue pas lewat situ mah gue masih jam 9 cowok, masih agak siang juga. Lu lari nggak? Ya lari mah lari sih, tapi kayak nggak lari kenceng cowok, kayak lari orang gimana sih gitu. Kayak panik lah ya, jalan cepet gitu ya. Iya. Begitu situ baru sudahin cowok, kataku gitu. Terus temen aku nggak percaya, lah masa sih orang masih siang, katanya gitu. Terus aku bilang, enggak cowok, demi ini mah nggak bohong, situ tempatnya sepi, biasanya di pemancingan rame, ini mah kagak. Terus kata dia, lu udah bersih belum? Udah. Lu apa sih, lu nembus gak? Kata dia, enggak, aku udah bersih. Lah
lu mungkin ada ngikutin kali, mungkin kata dia gitu. Maksudnya nembus aku pakai ini apa? Softtek itu pakai kan? Iya pakai. Oh, Ke temen aku mah takutnya nembus kata dia. Iya iya. Terus aku bilang enggak anjir, gue udah ganti cot, tapi gue kayak ada ngikutin bau darah gitu. Tapi itu posisi aku Putri itu di hari keberapa tuh? Hari pertama atau Pertama. Oh, hari pertama. Pas banget pertama. Oh, lagi banyak ya katanya. Iya. Ya? Iya Oke. kalau lagi ini tuh kayak pertama itu banyak. Mm-mm. Emang kayak dari di rumah sakit juga aku itu bebersih di situ, di kamar mandi. Kamar mandi itu pas abis buang air kecil. Jadi yang tadi narik itu aku lagi Putri lagi ini lagi mau bersih. Iya. Oke. Baru banget aku buang air kecil kan, terus dalam hati aku gini, apa gue bersih di sini aja kali ya, kayak gitu. Tapi aku takut kan, emang di situ kayak aku sendiri doang, aku mau minta antar, tadinya aku nggak enak. Iya. Sekselnya, ya udah aku iya. sendiri. Terus aku mikir, ini perasaan gue aja apa gimana ya, apa benar-benar ngikutin. Oh di situ kayak bener bau darah. Bau darah kayak bau darah head gimana sih? Iya. Aku udah bolak-balik ke kamar mandi juga tetep kayak serasa ada ngikutin, tapi di situ aku udah cerita kayak nggak ada yang percaya. Ya terus dalam hati aku, ya kali ya, ini mah apa perasaan gue aja kali ya, gitu. Tapi kayak bener-bener bau, kayak ntar bau, ntar hilang gitu, kayak ntar ada ntar enggak gitu. Aku udah nyari di YouTube gimana caranya biar ini, tapi tetep bau. Terus itu ngerasain baunya di rumah sakit juga masih gitu? Di rumah sakit kayak ya kayak nggak ngikutin baunya mah. Kayak di rumah? Iya, pas di rumah kayak ngikutin di situ. Berarti yang nyium aku doang tuh, Putri doang tuh? Iya, aku doang yang nyium. Aku kan jongkok tuh ceritanya, main HP sambil dicas. Baru tuh aku ngerasa kayak bau darah head. Aku balik ke kamar mandi dulu tuh, ke kamar mandi. Terus aku cek nggak ada, masih bersih. Pembaltokan juga ya karena baru diganti. Oke. Tapi baunya tuh masih iya masih bau. Terus duduk aku udah duduk kayak duduk biasa, tapi tetap bau. Udah aku semprot minyak wangi badan aku, tapi tetap bau. Soalnya kata aku pernah dibilang katanya kalau lagi kayak itu kan nggak boleh sendirian kan, kalau ngeliat mana-mana. Kalau lagi head aku nggak tahu kalau di situ lagi head. Terus juga kan kalau lagi head tuh nggak boleh ke kuburan, nggak boleh naik gunung gitu-gitu kan, nggak boleh yang ngelakuin hal-hal yang berbau sakral lah atau mistis gitu loh. Iya. Ya kan. Itu salahnya aku lewat situ. Iya. Kalau darah tuh kan kalau manusia kan bau ya amis ya. Kalau bagi makhluk astral kan wangi gitu. Jadi dia demen gitu ya kan, kayak pengen ngisep aja gitu darah ya kan. Iya. Aku serasa kayak diikutin gitu. Di situ kayak bau sih di situ bau. Itu selang beberapa jam hilang atau paginya udah hilang? Udah, paginya mah kata aku, kok ini udah nggak bau lagi ya gitu. Jadi mungkin. Tapi pas sampai situ aku kayak udah nggak keluar tuh ya, kayak udah nggak keluar. Nah, kayak aku udah mandi wajib. Pas malam aku keluar lagi. Banyak tuh di situ keluar lagi. Di situ juga aku kataku ini kok kayak basi gitu ya. Terus aku kamar mandi lah, perasaan udah selesai gitu. Tapi aku heran, perasaan aku kalau head nggak pernah dapet sehari udahan, nggak pernah. Aku paling kayak 3 hari, paling lama seminggu lah. Kadang gitu kalau telat datangnya. Iya. Jadi dari kejadian itu aku Putri langsung kelar malam itu tuh. Iya. Pas paginya nggak keluar lagi tuh. Terus pas malamnya baru. Jadi pikiran aku tuh udah selesai tuh pokoknya. Udah inilah beres lah. Makanya aku mandi hadas. Iya, aku di situ kayak langsung mandi wajib kan di situ. Emang kan katanya ada yang bilang kan kalau di selesai kan mandi kayak gitu kan nggak boleh tunda-tunda kan. Iya. Udah aku di situ mandi. Pas malam Sabtunya kok keluar lagi sih, malah banyak di situ. Gitu kata aku. Kayak gimana? Aku takut di situ, udah ketakutan, kayak takut ada yang. Tapi enggak, maksudnya aku Putri enggak ke orang-orang pintar, mandi orang pintar ini kenapa nih gitu, anak gua kenapa nih kata mama gitu enggak, aku enggak berbilang sih. Nggak berbilang. Enggak, kalau ada apa aku nggak pernah berbilang. Tapi pas malam luar itu aku tidurnya nyenyak tuh, enggak mimpi apa-apa. Putri enggak mimpi apa gitu? Enggak. Mimpi mah enggak, tapi kayak nggak nyaman. Kayak guling sono guling sini tuh nggak bisa. Gelisah ya? Iya, kayak nggak mau tidur. Ya udah, sampai situ aku
ganti aku pakai softtek tuh. Iya. Aku pakai Oh, pembalut ya. Iya, pembalut. Ah. Itu udah, itu banyak sih emang. Pas selesai aku Senin. Terus aku masih mikirin. Kok Jadi kayak janggal ya. Maksudnya iya, itu seharian udah beres lah ya. Terus malamnya ada lagi gitu iya. ya. Terus aku mikirnya kayak ke malam Jumat itu Iya. yang bau-bau banget darah di situ. Udah Jangan-jangan ada kaitannya sama yang itu gitu ya. Iya, aku Tapi nggak- alhamdulillahnya Putri nggak kenapa-napa kan. Maksudnya nggak kayak kesurupan atau kesamber gitu ya kan. enggak. Kalau Alhamdulillah kesurupan ya. aku nggak pernah. Kalau kesambet mah iya sih pernah. Oke. Berarti itu cerita paling serem dari Putri itu Iya, ya? menurut aku sih Oke. Terus ada lagi nggak? Put? nggak ada. Oh, Hilang. cukup itu aja ya. Iya. Mungkin dari beberapa tahun lalu Putri pernah melihat sosok atau kemarin-kemarin melihat penampakan di mana gitu. Kalau yang kayaknya waktu yang pas temen aku masih di sini ya, si Tika waktu itu. Oke. Tapi ini mah nggak tahu ya pada percaya apa enggak. Pas aku lewat musola sini nih musola. Waktu itu kan lampunya kan sempat dimatiin kan. Oke. Ya kayak itu udah lama juga sih. Kayak di situ juga sama sih posisinya malam Jumat, tapi beda malam Jumat Kliwon kali itu. Oh, Kliwon. Ya aku lewat sama temen aku si Tika, temen kantor ke warung, aku jalan duluan kan di situ, di belakang. Nah terus kayak di dalam masjid itu kan, ya pokoknya kayak ada sosok orangnya gede, kayak hitam gitu lah, kayak semodelan bayangan. Tapi dia posisinya kayak lagi orang sholat gitu, kayak misalnya yang situ. Lagi sujud di dalam musola. Iya di situ, Oh. musola sih. Kan Kayak posisi lagi gelap, tapi kelihatan. iya kayak tinggi kayak bayangan gitu. Oke. Oke, Terus oke. aku mundur lagi, mundur. Dia tetap begitu aja, begitu. Terus aku lari kan, aku merinding, terus juga aku kayak mau nangis. Cuman aku malu kan di depan teman aku. Pas balik lagi, nggak ada, tapi lampunya nyala. Oh, itu sekitar jam Jam 10 sih, itu juga kayaknya masih sore ya? siang juga. Tapi beneran aku ngeliat sendiri. Dia kayak orangnya tinggi, gede, hitam. Terus aku cerita, terus juga kata mamanya, emang di situ mah kayaknya mah ada kayak sosok-sosok apa sih manusia yang tinggi hitam gitu. Pokoknya dia kayak berjubah hitam. Genderuwo Gitu. atau tuan hitam. Ya kayaknya sih gitu. Oke, oke. Terus ada penampakan lain gak yang aku lihat gitu kemarin-kemarin? Enggak. Nggak ada sih, aku cuma itu doang sih terakhir. Oh. Mungkin itu aja kali ya Put ya. Kayak itu pengalaman Putri itu cukup menyeramkan ya, dari mulai yang dari rumah sakit dia haid terus saling ngikutin, terus ada kejanggalan ya Put ya. Iya, Haid sehari kelar, harusnya 3 hari atau seminggu ya. iya. Tapi ini mah kayak sehari doang terus Malamnya keluar haid lagi. Oke. Iya. Oke guys, mungkin itu aja cerita dari Putri. Pengalaman mistisnya cukup menyeramkan ya. Mungkin bagi kalian silakan beropini atau berlogika gimana cerita dia, itu ada yang janggal atau sakral, gue juga nggak tahu guys. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Gua Yusuf. Aku Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.